Selamat malam waktu Amerika kepada umat-umat Tuhan yang ada di Amerika yang sudah bergabung, dan selamat pagi bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung juga dari Indonesia, dan juga saudara lainnya yang ada di Eropa. Tentu sudah tengah malam ini ya. Kita memuji besarkan nama Tuhan, kesempatan yang indah untuk tetap dapat memiliki kekuatan yang dapat Tuhan berikan melalui firman-Nya. Dan untuk memulaikan acara ibadah kita pada malam hari ini tanggal 22 April tahun 2021, saya ingin mengundang ibu saya untuk Mami untuk dapat membuka dalam doa. Silakan, Mam. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bersemayam dalam takhta kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sudah memelihara kami, dan pada saat ini dengan jemaat Fisdak kami dapat datang kepadamu, dan kami mengundang Roh Kudus-Mu menempati hati dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu, Tuhan. Terlebih ya Tuhan, sabda-Mu yang akan dibagikan oleh Pendeta Stephen, kiranya Tuhan akan berkati kami semua, berikan kami pengertian, tuntunan surga, supaya kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami sekalian Tuhan yang berada di Amerika pada malam hari, dan juga yang di Indonesia pada pagi hari, di Eropa pada tengah malam, dan juga di California dan tempat-tempat yang lain semuanya. Kiranya semua mendapatkan berkat yang indah, berkat yang sama yang Tuhan berikan bagi kami sekalian. Berkatilah kami ya Bapa. Kami persembahkan doa ini dengan mohon Tuhan mengampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak, Mam. Baik, saudara-saudara sekalian, seperti biasa pada malam hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dengan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan seperti biasa saya akan bagikan dan kita akan melihat apa yang sudah pertama-tama dituliskan oleh penulis pelajaran sekolah sahabat tentang kewajiban-kewajiban perjanjian yang merupakan pokok pembahasan kita pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 22 April. Mari kita mulaikan ya. Pelajaran sekolah sahabat kita dimulaikan dengan Kejadian 18 ayat 19, di mana dikatakan firman Tuhan katakan, kita sudah baca, kita sudah singgung sedikit tadi malam ya, ayat ini. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya, apa yang dijanjikan Allah kepadanya. Seperti yang kita telah lihat sejauh ini, perjanjian itu selalu merupakan sebuah perjanjian kasih karunia. Allah yang memulaikan, dan bukan hanya Allah yang memulaikan, Allah yang memberikan jaminan bahwa Dia akan melakukan apa ya? Melakukan perjanjian itu atau memenuhi setiap kewajiban untuk terjadinya perjanjian tersebut ya. Jadi perjanjian itu, pelajaran sahabat kita katakan apa? Selalu merupakan sebuah perjanjian kasih karunia, yaitu Allah mengerjakan bagi kita apa yang tidak akan pernah dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri. Tidak ada pengecualian dengan perjanjian Allah bersama dengan Abraham. Tidak ada yang manusia dapat lakukan. Allah yang membuat perjanjian, Allah yang akan melakukannya, karena Allah sendiri yang dapat melakukannya. Nah, dalam kasih karunia-Nya, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, dalam kasih karunia-Nya, Allah telah memilih Abraham sebagai alatnya untuk menolong memberitakan rencana keselamatan kepada dunia. Penggenapan Allah terhadap janji-janji perjanjiannya, bagaimanapun itu, berhubungan dengan kerelaan Abraham untuk bertindak dengan benar dan menurut dia dengan iman. Tanpa penurutan yang demikian di pihak Abraham, Allah tidak dapat menggunakan Abraham. Allah tidak dapat memaksa Abraham. Allah tidak dapat memaksa umat manusia. Betul, Allah
itu memiliki kedaulatan, rancangan-rancangannya pasti terjadi, tetapi dia membatasi dirinya sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan pilihan-pilihan yang manusia dapat buat. Kenapa? Karena dia tidak ingin memaksa kita. Dia bukanlah Allah yang diktator. Allah bukanlah Allah yang memaksa kita untuk mencintainya. Tapi cinta kita, kasih kita kepadanya itu didasarkan atas keputusan, keyakinan, dan kasih kita sendiri yang kita timbulkan terhadap Allah. Jadi Allah tidak dapat menggunakan Abraham ya, tanpa penurutan di pihak Abraham, maka Allah tidak dapat menggunakannya. Kejadian 18 ayat 19 menunjukkan bagaimana kasih karunia dan hukum saling berhubungan. Itu dibuka dengan kasih karunia. Aku mengenalnya dalam Kejadian 18 ya. Dan diikuti dengan fakta-fakta bahwa Abraham adalah seorang yang pasti menuruti Tuhan dengan keluarga dan keluarganya juga menurut. Iman dan perbuatan muncul di sini dalam satu persatuan yang erat. Dan memang seharusnya demikian itu yang terjadi, iman dan perbuatan. Nah, kenapa ini menjadi satu penekanan? Dan juga nanti saya akan tambahkan sedikit tentang iman dan perbuatan, karena banyak orang katakan kita sudah merdeka oleh sebab kasih karunia Tuhan. Kita sudah beriman, kita sudah bebas. Kita dibebaskan. Hukum sudah disalibkan, tidak perlu lagi ada yang kita ikut-ikuti. Ya, kita sudah bebas, kita sudah ada iman, tidak perlu lagi ada perbuatan. Nah, pelajaran sahabat kita dan Alkitab sangat menekankan bahwa iman dan perbuatan muncul di sini sebagai satu persatuan yang erat, dan memang demikianlah seharusnya terjadi. Lihat, kita bisa lihat nanti dalam Yakobus 2 ayat 17. Kita akan lihat juga ayat tersebut nanti di bagian tambahannya. Perhatikan pengalimatan dari Kejadian 18 ayat 19, terutama anak kalimat yang terakhir. Apa yang dikatakannya tentang penurutan Abraham? Meskipun penurutan bukanlah alat atau sarana keselamatan, kita bukan diselamatkan karena kita menurut. Ya, sekali lagi, itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab menyatakan bahwa kasih karunia Allah sajalah, kasih karunia Kristus sajalah yang menyelamatkan kita. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita akan apa? Kita akan menurut, kita akan terus ingin berada dalam satu keselamatan, satu persekutuan keselamatan dengan Allah, dengan melakukan kehendak Allah. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, maka kita telah mengingkari, kita telah keluar dari keselamatan tersebut, dari jalur keselamatan. Jadi meskipun penurutan bukanlah alat atau sarana menuju kepada keselamatan, perkara penting apakah yang diberikan di sini? Menurut ayat ini, dapatkah perjanjian itu digenapi tanpa penurutan? Jelaskan, ya, jelaskan jawaban Anda. Nah, berkat-berkat perjanjian, kalau kita lihat ya, tidak dapat dinikmati atau dipertahankan kecuali syarat-syarat tertentu dipenuhi oleh penerimanya. Walaupun syarat-syarat itu tidak diperlukan untuk membentuk perjanjian itu, tapi harus menjadi tanggapan untuk kasih, iman, dan penurutan. Ingat, dalam kisah-kisah Alkitab, selalu Tuhan memberikan pertama-tama apa ya? Keselamatan terlebih dahulu. Bangsa Israel contohnya telah dibawa keluar dulu dari Mesir. Ya, lalu Tuhan mengadakan perjanjian dengan mereka, kamu akan menjadi umat-umatku, aku akan menjadi Allahmu. Baru dari setelah dibuat perjanjian, baru itu kita bisa lihat dari dari Keluaran pasal 19. Baru di Keluaran 20 Tuhan memberikan apa? 10 firman-Nya agar supaya bangsa ini tidak keluar dari perjanjian, agar bangsa ini dapat menghormati Allah, dapat mengasihi Allah, dan juga mengasihi sesama. Tuhan memberikan 10 firman-Nya kepada mereka. Jadi, tapi mereka perlu menurut agar supaya mereka apa? Tetap berada dalam satu perjanjian keselamatan, yang mana Allah adalah Tuhan mereka dan mereka adalah anak-anak Allah. Jadi harus diterima, harus ada tanggapan dalam kasih, iman, dan penurutan. Itu semua adalah perwujudan dari satu hubungan antara manusia dan Allah. Penurutan adalah alat di mana Allah dapat memenuhi janji-janji perjanjian kepada umatnya. Pelanggaran perjanjian pada saat kita tidak menurut, melalui ketidakmenurutan adalah ketidaksetiaan,
pada hubungan yang telah ditetapkan. Saat perjanjian hancur, yang rusak bukanlah syarat penganugerahan, tetapi syarat untuk pemenuhan. Jadi dengan kata lain, ya perjanjian itu sudah dianugerahkan. Tetapi untuk mendapatkan pemenuhan daripada apa? Daripada perjanjian itu harus ada apa? Harus ada penurutan. Pertanyaan bagi kita. Dalam pengalaman Anda sendiri dengan Tuhan, dapatkah Anda melihat mengapa penurutan itu begitu penting? Dapatkah Anda memikirkan contoh-contoh lain? Apakah dari kitab suci atau dari pengalamanmu sendiri, di mana pelanggaran memenuhi janji-janji perjanjian menjadi mustahil? Jika demikian, apa saja itu? Dan lebih penting, apakah obat untuk memperbaikinya? Kita memiliki banyak janji yang kita buat. Contohnya, saya memiliki janji pernikahan dengan istri saya sehidup semati, ya, dengan kata lain, ya. Bukan dengan kata itulah yang janjinya, ya, yang telah saya buat. Lalu pada saat saya melanggar, ya, saya tidak mengutamakan dia, saya merusakkan janji pernikahan tersebut. Maka apa? Maka kehidupan hidup semati itu sudah bukan lagi merupakan bagian dari satu apa? Pemenuhan perjanjian tersebut. Jadi dengan kata lain, perjanjian untuk dapat setia dalam susah, dalam duka itu pada saat kita apa ya? Pada saat kita dapat berada di dalam apa? Mengikuti apa ya, hal-hal yang dapat bersama-sama dilakukan dalam satu kesetiaan, satu kesucian. Tapi begitu terjadi pelanggaran, maka tidak dapat lagi kita dapat memenuhi perjanjian tersebut. Nah, apa obatnya? Tapi poinnya di sini adalah bahwa penurutan itu adalah satu hal yang penting. Kita tidak bisa pisahkan dari iman. Seperti saya katakan tadi, banyak orang Kristen mencoba untuk memisahkan antara iman dan penurutan. Kenapa? Karena mereka pikir kalau kita sudah memperoleh iman kepada Yesus Kristus, kasih karunia, maka kita sudah bebas, tidak perlu lagi ikut menurut ini dan itu. Sudah bebas, kita sudah dibebaskan dalam segala sesuatunya. Tapi tidak. Ya. Kalau kita lihat, mari kita lihat kembali ayat tadi, Kejadian 18 ayat 9-nya. 19 berbicara tentang pentingnya penurutan. Di sini dikatakan, sebab aku telah memilih dia. Aku telah, dengan kata lain, menyelamatkan dia. Aku telah mengangkat dia keluar daripada penyembah-penyembah berhala, dengan kata lain supaya tetap selamat dengan dalam sebagai umat Tuhan. Dia apa? Abraham telah dipilih, Abraham telah diselamatkan seperti bangsa Israel diselamatkan keluar dari apa? Dari tanah perhambaan di Mesir. Jadi itulah, aku telah memilih dia, aku telah menyelamatkan dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, ya. Menurut, ada kata apa? Menurut, penurutan di sini. Ya. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi kita diselamatkan terlebih dahulu untuk menurut. Jangan kita putar. Kita bukan menurut untuk diselamatkan, tetapi kita diselamatkan untuk apa? Menurut. Kenapa? Kalau kita tidak menurut, maka kita akan hilang kembali. Ya. Kita semua diselamatkan artinya kita diarahkan untuk menuju jalan keselamatan, jalan yang mengarah ke surga. Tadinya kita bukan berada di jalan tersebut, kita berada di jalan yang salah. Tetapi pada saat kita diselamatkan, Allah angkat kita, taruh kita di jalan yang benar. Ya. Dan kita harus menurut, ikut terus jalan tersebut. Jangan kita lari kiri kanan. Jangan kita lari kiri kanan, ya. Saya dengan istri saya seperti saya katakan lalu suka sekali apa ya, trail, jalan ya di alam dan lain sebagainya. Kalau kita mau selamat, artinya kita seringkali masuk keluar hutan ya, dengan kata lain. Kalau kita mau selamat, istilahnya kita ikut jalan yang sudah apa? Yang sudah ditetapkan oleh National Park di Amerika Serikat ini. Itulah jalan yang apa ya, akan pasti menuju tempat tujuan kami. Tapi kalau kita coba-coba pikir, kita mau cari jalan sendirilah sesuka kita bisa-bisa ketemu dengan beruang atau binatang buas lainnya. Jadi kalau kita ingin selamat, maka kita harus menurut, kita harus ikut jalan yang memang menuju kepada tujuan kita, ya. Dan ini adalah satu pelajaran yang bukan hanya ada di kitab Kejadian atau Perjanjian Lama, itu juga diulang-ulangi pentingnya penurutan itu dalam Perjanjian Baru. Efesus 2 ayat 10 katakan apa? Karena kita ini buatan Allah
Kita telah dipilih oleh Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, diselamatkan, mendapatkan kasih karunia-Nya yang kita terima dengan iman. Untuk apa? Untuk bebas macam-macam kiri kanan? Tidak. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi banyak orang berpikir karena kita sudah terima Yesus, ya udahlah kita bebas. Apakah kalau kita sudah menerima kasih karunia Kristus, maka kita bebas, kita tidak perlu menurut perintah-perintah Tuhan, kita bebas bersinah, bebas membunuh, bebas begini dan gitu? Tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak. Kalau kita mau hidup, maka kita tidak akan membunuh. Kalau kita membunuh atau bersinah dan lain sebagainya, dapat masalah, masuk penjara dan lain sebagainya. Kita tidak memiliki kehidupan yang penuh dalam keadaan yang pelanggaran yang kita buat. Jadi kita penting sekali penurutan ini ya. Kita diselamatkan untuk menurut ya. Dan Wahyu 2 Yakobus maksud saya. Yakobus 2:17 sudah katakan apa? Demikianlah halnya juga dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi banyak orang-orang Kristen pada saat ini yang menyatakan tidak perlu lagi penurutan, tidak perlu lagi perbuatan, dengan kata lain. Tapi mari kita lihat sumber-sumber Protestan sendiri. Ya, sumber-sumber Protestan sendiri. Kita orang-orang umat Kristen Protestan ini tahu sekali nih, Westminster Confession. Westminster Confession chapter 16 ini adalah confession atau pengakuan iman, ya. Pengakuan iman orang-orang Kristen Protestan. Apa dikatakan? Bahwa good works, perbuatan baik dilakukan dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Good works done in obedience to God's commandment. Jadi kalau sampai ada orang-orang Kristen Protestan yang katakan, oh kita tidak perlu lagi perintah Tuhan, kita tidak perlu lagi commandments of God, perintah Tuhan. Anda sedang Anda sendiri bertentangan dengan konfesi daripada Kristen Protestan, dengan kata lain ya. Westminster Confession sudah katakan ini, perbuatan baik dilakukan dalam ketaatan pada perintah Tuhan adalah buah dan bukti dari iman yang benar dan hidup. Ya. Jadi inilah Yakobus 2:17. Iman itu jika tidak disertai perbuatan, mati. Mati. Ya. John Calvin sendiri, seorang pendiri, seorang reformator bersama-sama dengan Martin Luther. John Calvin, dia katakan apa ya? Ya betul, Martin Luther katakan faith alone yang menyelamatkan. Ya, sola fide, keselamatan oleh sola fide, sola gratia adalah hanya oleh iman ya. Tapi ini dia katakan, John Calvin katakan ya, hanya iman itu sendiri yang membenarkan. It is faith alone that justify. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi kita dibenarkan oleh sebab iman kita yang menerima kasih karunia Kristus. Jadi kita diselamatkan oleh apa? Oleh kasih karunia Kristus yang kita terima melalui iman. Tetapi dia katakan apa? Faith alone, sola fide. Faith alone that justify. Tetapi, but the faith that justifies is not alone. Tetapi iman yang membenarkan itu tidak sendirian. Jadi jangan punya iman yang bodoh-bodoh. Jangan hanya bilang, oh saya punya iman, tapi kita bebas bersinah, kita bebas membunuh, kita bebas berdusta, kita bebas ini dan itu karena kita pikir, wah hukum sudah disalibkan di kayu salib. Ini nggak benar. John Calvin sendiri katakan apa? Johannes Calvin sendiri katakan, but faith that justifies is not alone. Iman yang membenarkan itu tidak sendirian. Kenapa? Harus disertai dengan perbuatan. Nah, kita sudah establish baik Alkitab maupun apa? Kredo-kredo ataupun pengakuan-pengakuan iman kekristenan Kristen Protestan sudah mengakui pentingnya apa? Pentingnya penurutan, pentingnya menuruti the commandments of God, perintah-perintah Allah. Bukan supaya diselamatkan, tetapi kita diselamatkan terlebih dahulu untuk kemudian apa? Menurut. Nah, berikutnya ini satu pembahasan yang penting. Poin kedua yang terakhir tapi yang kedua ini penting sekali. Kenapa? Kita harus menjawab. Oke, kita diselamatkan untuk menurut ya. Tuhan sudah selamatkan kita, lalu kita apa? Menurut. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus menurut? Ya. Kenapa kita harus menurut? Saya sedang mencoba untuk memikirkan atau membawa pikiran kita kepada the reason behind, motivasi ataupun dasar penurutan kita itu apa? Kenapa
kita harus menurut? Contohnya, ada satu perintah Tuhan, misalnya, tidak usah yang jangan kamu membunuh atau apa ya, itu sudah sering kita dengar. Tapi mari kita dengar perintah Tuhan. Misalnya, kasihilah musuhmu. Siapa yang sudah pernah mendengar ya? Siapa yang pernah mendengar perintah Tuhan tentang kasihilah musuhmu? Saya hanya bisa melihat saudara-saudara yang ada di Zoom pada saat ini. Saya mohon maaf yang di live stream saya tidak sempat lihat ini ya. Siapa yang sudah pernah mendengar kasihilah musuhmu? Sudah ada boleh angkat tangan? Wah, sudah ya, saya lihat tangan-tangan diangkat di Zoom. Kenapa kita harus mengasihi musuh kita? Nah, ini kan kenapa kita harus menurut dalam perintah tersebut? Ada yang tahu? Saya boleh dapat mungkin dari Ketua Ridwan bisa kasih tanggapan. Kenapa kita harus menurut ya perintah Tuhan tersebut untuk mengasihi musuh kita? Ketua Lalaki bisa, atau saudara-saudara lainnya, Om Rain. Kenapa kita harus apa? Kita harus menurut perintah untuk mengasihi sesama. Ada yang boleh? Ada yang tahu kira-kira? Kenapa saudara dan saya harus menurut mengasihi musuhmu? Mungkin ragu-ragu untuk jawabnya. Mari kita lihat ayatnya supaya kita bisa tahu ya. Supaya kita bisa tahu kenapa kita harus apa? Menurut, khususnya dalam konteks ini kita harus apa? Menurut dalam arti mengasihi musuh-musuh kita. Ya, ini dalam apa ya? Ini bukan, saya tidak sempat ganti ini, saya tidak sempat ganti ayatnya ya. Tetapi saya percaya ini bukan Kejadian 18 ayat 19 ya. Kalau kita lihat ini Matius 5 ayat ke-8 kalau saya tidak salah ya. Matius 5 ayat 18 kalau saya tidak salah ya. Ya, betul? Boleh mungkin Ketua Ridwan boleh benarkan saya tidak sempat rubah tadi waktu saya buat PowerPoint-nya. Ini Matius 5 ini ayat 18 kalau tidak salah ya. Ya. Tetapi kamu, perintah Yesus. Apa dikatakan? Matius 5 ayat 18, betul? Ketua Ridwan? Atau Ketua Lalaki? Matius 5, saya pilih ayat 18 ini. Bukan ya? Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Dikatakan ya. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Katakan situ ya. Maka upahmu akan apa? Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ya. Ini yang Yesus sendiri katakan ya, sekali lagi. Ini bukan di Matius ya. Ini bukan di Kejadian ya. Saya tidak sempat rubah. Ya. Saudara Ridwan sudah dapat ayatnya di mana ini? Di mana ini? Lukas 6 ayat 35. Oke, sorry. Lukas 6 ayat 35 ya. Lukas 6 ayat 35. Saya mohon maaf ya. Tadi tidak sempat saya rubah ini ya. Ya, jadi Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, maka upahmu akan apa? Upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Lihat Lukas berapa tadi? Lukas 6 ayat 35. Ya, Lukas 6 ayat 35. Nah, seringkali kita mendengar perintah ini dan kita lihat di sini, ini motivasi kita itu apa? Kenapa kita harus menurut? Kenapa kita dikatakan harus mengasihi musuh kita dan berbuat baik kepada mereka? Karena apa? Dasarnya adalah apa? Upahmu itu akan apa? Upahmu itu akan besar di surga. Nah, kalau kita, khususnya orang-orang di timur ya, kita pikir, waduh, lihat upah. Kita menurut karena upah. Bukankah kita menurut Tuhan itu, menurut kehendak Tuhan itu karena rasa syukur kita kepada Tuhan. Mana upah? Aduh, upah itu seakan-akan tidak pas, tidak cocok untuk menjadi motivasi bagi kita untuk apa ya? Untuk menurut. Ya, kita pikir penurutan kita itu karena rasa syukur, bukan karena upah. Itu seringkali kita apa? Seringkali kita tekankan. Dan seringkali banyak orang itu alergi terhadap upah karena mungkin adanya apa? Adanya prosperity gospel, adanya injil-injil kemakmuran. Oh, kalau kamu rajin bikin ini, kamu rajin ke gereja, kamu rajin menyumbang kepada gereja dan lain sebagainya, maka kamu akan menjadi kaya. Ada upah balasanmu, ada upah atau balasan yang engkau akan peroleh. Ya. Jadi seringkali
Oleh sebab itulah kita seringkali alergi terhadap kata upah tersebut, ya. Tetapi kalau kita lihat, memperoleh upah atau rewards itu sesungguhnya adalah apa ya? Adalah ajaran Alkitab. Ya, ajaran Alkitab. Yang masalahnya adalah upah yang bagaimana, yang prosperity gospel katakan, kalau kita menurut Tuhan maka kita akan jadi kaya, kita akan bebas dari masalah, kita akan bebas dari ini dan itu. Tentu saja itu bisa Allah berikan. Tetapi upah yang pertama dan yang terutama itu yang bagaimana yang harus kita peroleh. Nah, untuk itulah kita harus melihat apa yang Alkitab katakan. Saya percaya ini sudah ayat yang benar. Ini bukan Kejadian 18 ayat 19 yang tadi salah ya. Yang Kejadian 18 19 yang di atas itu adalah Lukas 6 ayat 35. Tapi saya percaya ini ayatnya sudah betul. Matius 5 ayat 8 katakan apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi ada upah yang selalu diberikan pada saat kita menurut. Apa itu? Orang yang memiliki suci hatinya ada upahnya. Itu apa? Dia akan melihat Allah. Upah yang pertama-tama itu adalah Allah itu sendiri. Ya, tidak heran kita sudah sering menghafal itu ya. Kita sering menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Seperti pelajaran kita tadi malam. Maka upah pertama daripada Abraham itu, yang pertama-tama itu adalah apa? Allah pemberi upah. Tetapi itulah yang menjadi apa? Menjadi fokus daripada Abraham. Dia selalu ingin mencari apa? Mencari upah. Ya, dan upahnya itu walaupun pertama-tama itu tentu saja beda dengan prosperity gospel, tapi upah itu harus menjadi fokus dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Dan upah itu adalah pertama-tama adalah melihat Allah. Ya, melihat Allah. Fokus itu kepada reward. Ada banyak orang macam-macam ya. Macam-macam fokusnya. Mungkin upahnya itu. Ada orang berpikir bahwa kalau dia bisa berdebat dengan para pendeta di gereja, berdebat dengan ini dan itu, waduh, upahnya mereka akan menjadi tenar, mereka akan menjadi hebat dan itu bukan upah yang sejati ya. Atau kita mungkin fokus kepada upah. Kalau saya jadi ini dan itu maka saya akan jadi tenar, maka saya jadi pemimpin di daerah, di uni, di divisi, di general conference dan lain sebagainya. Itu adalah fokus on reward yang apa ya? Yang salah ya. Tetapi bukan berarti itu harus membuat kita alergi terhadap upah sesungguhnya yang harus menjadi fokus kita. Kenapa? Karena Alkitab sendiri menginginkan kita untuk selalu memiliki fokus kepada upah. Ya, terus terang saja, harus kita fokus. Ibrani 11 ayat 6 sudah berbicara misalnya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah dikatakan apa? Pada saat kita berpaling kepada Allah, pada saat kita diselamatkan atau dibenarkan oleh Allah, kita harus apa? Percaya bahwa Allah ada dan percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau kita mencari Tuhan, kita bukan mencari Tuhan lalu apa kata seperti orang timur, aduh kita cari Tuhan ya terserah apa yang Allah mau buat kepada kita yaitu urusannya Allah. Tidak. Kita harus apa? Kita harus yakin, harus percaya Allah akan memberikan upah. Allah tidak memperkerjakan kita di ladangnya tanpa memberikan upah. Allah tidak main gratis-gratisan. Ujung-ujungnya hanya thank you kepada kita. Tidak. Allah akan memberikan upah. Ya, Allah akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amsal 11, Perjanjian Lama berbicara apa? Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran, siapa yang bekerja, itu mendapat pahala upah yang tetap. Jadi jangan kita pikir kita bekerja bagi Tuhan, ya mudah-mudahan dapat terima upahnya. Tidak. Kita pasti dapat berharap kepada upah. Ya, upah itu adalah kehadiran Allah, kebahagiaan, damai Allah yang dapat menjadi bagian kita. Wahyu 22:12 katakan apa? Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk apa? Untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya.
Jadi Allah tidak main gratis-gratisan dengan kita, tidak. Dia memberikan, dia siapkan upah tersebut. Ya, dia mau kita fokus kepada reward tersebut. Matius 16 ayat 27 katakan apa? Allah sendiri, Yesus sendiri berkata apa? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas, memberikan upah setiap orang menurut perbuatannya. Seorang raja ya atau seorang pemilik ya ladang dan lain sebagainya, di perumpamaan Tuhan Yesus, dia pergi kepada orang diberikan 5 talenta, 3 talenta dan 1. Pada saat dia pulang, dia menuntut apa? Dia menuntut apa? Menuntut pertanggungjawaban. Dan orang-orang itu mendapatkan apa? Mendapatkan upahnya. Mendapatkan upah mereka. Tidak heran Rasul Paulus sendiri, ya, Rasul Paulus sendiri berkata apa dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku. Dalam ayat-ayat yang lain, Rasul Paulus selalu katakan, aku berlari-lari menuju kepada apa? Menuju kepada garis akhir. Dan di situ sudah tersedia mahkota yang dikaruniakan kepadaku. Upah yang Tuhan sudah apa? Berikan kepadaku. Jadi dia fokus kepada mahkota tersebut. Dia katakan di ayat 8 ini, katakan apa? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi kalau saudara dan saya bekerja untuk Tuhan, atau bekerja untuk menjadi apa? Menjadi anak-anaknya, bukan hanya bekerja sebagai pendeta seperti saya ya. Atau dalam segala sesuatu yang kita lakukan, dalam pekerjaan kita harus memikirkan upah. Ya. Pasti Allah akan apa? Allah tidak main gratisan dengan kita sekali lagi ya. Kolose 2, Kolose 3 maksud saya. Kolose 3, 23-24 katakan apa? Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Segenap dengan apa? With all your heart. Heartily, dengan hati yang sukacita dengan Tuhan ya. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Tuhan sudah apa? Menentukan sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Kamu adalah hambanya. Jadi kita harus tahu bahwa kita seringkali mendengar kita bekerja bagi Tuhan. Tentu saja bukan hanya bekerja sebagai pendeta. Pada saat kita bekerja bagi Tuhan, maka kita melakukan segala sesuatu kepada orang lain yang dapat kita jumpai, yang membawa jiwa-jiwa, ya, membawa jiwa-jiwa. Jadi kita dikatakan apa? Bekerja bagi Tuhan, bekerja seperti untuk Tuhan. Tapi poinnya apa? Apakah kita memenuhi kebutuhan Tuhan? Ya, Tuhan tidak membutuhkan apa-apa sesungguhnya, saudara ya. Tuhan tidak membutuhkan apa-apa. Jadi Kisah 17 ayat 24 sampai 25 katakan apa? Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Ia tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Dengan kata lain, Allah tidak kurang apa-apa. Saat saudara dan saya bekerja untuk Tuhan, bukan karena Tuhan ingin apa? Santai-santai dan Anda layani dia. Tidak. Dia tidak kekurangan apa-apa, ayat ini katakan. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi apa artinya kita bekerja melayani Tuhan? Ya, kita bekerja melayani Tuhan, saudara-saudara tahu untuk apa? Kita bekerja untuk Tuhan supaya kita menerima upah dari Tuhan. Upah tersebut adalah hadiratnya bagi kita dalam dunia ini saat ini. Kehadiran Tuhan yang memberikan damai, yang memberikan sukacita kepada kita saat ini, ya, saat ini. Dan upah itu bukan hanya damai sukacita yang dapat kita peroleh di tengah-tengah tantangan dan segala sesuatu yang kita alami di dunia saat ini, tetapi upah itu juga adalah mahkota kehidupan kekal yang Dia sudah tentukan bagi kita sebagai upahnya. Jadi dengan kata lain, jangan kita malu-malu untuk berkata, saya bekerja untuk Tuhan untuk mendapatkan upah dari Tuhan. Kenapa? Tuhan mau kita pikirkan upah tersebut. Ya.
Tuhan mau kita mengetahui ada upahnya. Kita tidak sedang bekerja secara gratis dengan kata lain, ya. Kita bekerja untuk upah. Dan upah itu adalah apa yang Tuhan dapat lakukan bagi kita saat ini, dan khususnya upah yang Tuhan sudah tentukan bagi kita, kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Marilah kita berfokus dalam segala sesuatu yang kita lakukan dalam dunia ini saat ini. Dalam segala pekerjaan yang kita lakukan, biarlah kita melakukan itu dengan didasari ada upah. Ada upah yang Tuhan sudah berikan, siapkan. Nah, kenapa ini penting sekali? Sebagai ilustrasi terakhir. Kalau saya katakan kepada Anda, mari kita saat ini, tengah malam hari di New Jersey, mari kita berjalan. Saat ini, setelah acara ibadah ini, umat-umat Tuhan Jemaat Fisdak, mari kita berjalan, ya. Ikut saya, kita berjalan. Pokoknya kita jalan 3 hari 3 malam. Ya, kita berjalan saja, ya. Apa saja yang bisa Anda bawa di satu knapsack atau ransel, mari kita berjalan bersama-sama untuk 3 hari dan 3 malam. Saya ingin tahu berapa banyak di antara Anda Jemaat Fisdak yang mau ikut saya untuk berjalan 3 hari dan 3 malam setelah acara ibadah ini. Saya tidak tahu kalau ada yang mau siap untuk apa? Untuk ikut saya. Tetapi bagaimana kalau saya katakan, mari saudara-saudara Jemaat Fisdak, ikut saya, Anda akan berjalan bersama-sama dengan saya 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam kita akan berjalan terus. Kita harus penuhi waktu yang harus kita capai. Tujuan yang harus kita capai 3 hari 3 malam. Di akhir perjalanan itu ada $3 juta yang sudah dapat kita peroleh masing-masing bagi kita. Kalau kita melihat ada upah yang akan kita capai, ya $3 juta pada saat kita berjalan 3 hari dan 3 malam, saya yakin dan percaya tidak ada seorang pun di antara anggota Jemaat Fisdak yang akan apa? Tinggal diam. Ya, Anda pasti walaupun mungkin kena ada COVID saat ini dan lain sebagainya, Anda pasti apa? Akan berjalan bersama-sama saya untuk mendapatkan upah tersebut, $3 juta. Apalagi kalau saya katakan bahwa upah kita itu lebih daripada $3 juta. Upah tersebut adalah hadirat Tuhan, kehadiran damai sukacita yang dapat kita alami saat ini, dan juga upah tersebut adalah kehidupan kekal yang lebih melebihi segala sesuatu yang dapat kita pikirkan yang ada di dalam dunia ini. Kehidupan bersama-sama yang kekal bersama Dia. Kalau itu upahnya, maka berapa hari, berapa malam saya harus jalan sekalipun. Kalau itu adalah upah saya tidak akan ragu-ragu untuk apa? Berjalan menuju ke upah tersebut. Inilah yang dapat saya sampaikan dan saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada mungkin tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini, silakan. Ya, ada mungkin tambahan-tambahan atau pertanyaan apa yang mungkin Anda kira-kira masih kurang serk melihat, aduh, kita mau bekerja untuk Tuhan untuk upah ini, kira-kira silakan. Om Rain atau Papi Mami silakan, jika ada ini pendeta-pendeta senior yang punya kebijaksanaan, apakah ini ide yang radikal untuk bekerja bagi Tuhan demi upah ini, Om Rain? Sudah sangat jelas. Tuhan kalau jadi tidak ada salahnya ya untuk pikirkan upah itu, tidak ada salahnya, Om Rain. Tidak salah, karena itu Tuhan yang janji. Ya. Itu bukan kita yang mengharapkan. Tuhan yang janji dan kita laksanakan tanggung jawab kita. Jadi tidak pernah akan meleset janji Tuhan. Terima kasih. Ya, dan itu kita sudah lihat dalam kehidupan Abraham. Ya. Keturunannya, ya, termasuk Yesus Kristus di situ. Jadi janji Tuhan itu, perjanjian kepada Abraham itu terjadi. Ya. Dan itulah kewajiban kita untuk menurut. Ya. Kita menurut karena ada upah yang dapat kita terima. Ya. Baik, ada lagi saudara lainnya? Bapak Siregar mungkin, Ketua Ridwan. Ya. Jika ada tambahan silakan. Ada kira-kira Ketua Ridwan? Tidak ada. Ketua Lalaki mungkin. Dan Ketua Tilar. Ada kira-kira? Ya. Jika tidak ada, dari Zoom bagaimana dari live stream, Dek? Silakan, Dek. Oke, puji Tuhan. Jika tidak ada, kita akan masuk kepada bahagian kedua. Pada hari ini saya sempat coba-coba, kita sudah doakan waktu beberapa waktu lalu, Ibu Shana Laluan memohon kita untuk berdoa bagi saudara Adrian Kumaat. Ya. Saya coba-coba mencari tahu siapa beliau. Ya. Saya dapati dia adalah mungkin keluarga dengan Alma Kumaat. Alma Kumaat itu, ya, bagaimana hubungannya dengan Alma, Ibu Shana? Kakaknya. Adrian.
Ya? Hanya Pak Pendeta. Adiknya Ibu Alma. Oh, ya Alma Kumat ini ya kami cukup dekat ya dari Balikpapan ya. Dan waktu dia bersekolah di Manado sama-sama dengan kami tinggal di rumah orang tua kami, sama-sama juga waktu kami di Filipina dengan Alma itu bagaikan adik saya ya. Jadi ini adalah adik daripada Alma ya. Iya. Oh, Wow. ini. Iya, Adrian Kumat yang kita doakan itu adalah adik daripada Alma. Ya. Nanti karena ada galungan hari Sabtu, jadi hari Minggu baru dikremasi. Pendeta. Oh, oke. Jadi kita akan terus mendoakan keluarga besar Kumaat yang berduka cita ya pada saat ini. Baik, ada lagi mungkin hal-hal yang dapat kita doakan atau kesaksian-kesaksian? Silakan saat ini. Ada kira-kira? Ya, silakan Ketua Ridwan. Ya, saya mau mengucap syukur atas perjalanan, atas keselamatan yang telah dinyertakan kepada saya, karena sepanjang perjalanan itu sepertinya saya sendiri rasa takut gitu berada di pesawat. Nggak pernah saya merasa takut seperti takut kemarin itu mulai pergi, apalagi hari ini. Tadi pagi itu berangkat dari Denver, nyampe di Newark itu betul-betul banyak sekali turbulence. Tapi pokoknya semua perjalanan lah, mulai dari pergi dari sini ke sana, dari sana balik ke sini, kayaknya semuanya pesawatnya apa karena cuacanya buruk bagaimana, jadi saya banyak berdoa dalam pesawat ya. Tapi Tuhan telah menyampaikan saya dengan selamat, juga ada interview yang saya ikuti dan semuanya berjalan lancar. Ya, saya puji Tuhan atas semuanya itu. Terima kasih. Amin. Terima kasih Ketua Ridwan. Baik, ada lagi saudara lainnya yang akan membawakan pokok-pokok yang dapat kita doakan dan kita syukuri tentunya. Ada kira-kira? Saya belum sempat lihat tangan-tangan yang lain. Ada? Oh, Eti, silakan Eti. Terima kasih. Minta tolong doakan sepupu saya, Shirley namanya, Shirley Tairas. Hari ini dia akan dioperasi, mau dikeluarin batu ginjalnya. Terima kasih. Oh, oke. Oke, kita doakan ya, Eti ya. Baik, ada lagi saudara lainnya? Ya, silakan Ketua Ridwan. Saya juga pendeta ingin mendoakan ibu saya, Rosita Lim, yang sedang sakit sekarang. Sudah berapa malam ini dia tidak bisa tidur, pendeta, karena kata dia she is having bad ulcer, stomach ulcer, jadi dia selalu muntah-muntah. So tolong doakan supaya dia akan cepat sembuh. Terima kasih, pendeta. Terima kasih Miriam. Baik, terima kasih. Ada lagi saudara lainnya? Dapat kita. Ya, silakan Bapak Siregar. Minta tolong didoakan adik dari Ibu Siregar yang sedang terbaring di rumah sakit, itu Duma Sinaga. Oke. Keadaannya kelihatan lebih serius. Oh, sorry. Ya. Kita sisipkan di dalam doa. Ya. Oke. Ya, kita akan doakan. Terima kasih Pak Siregar. Tim doa Fisdak saya percaya juga akan terus mendoakan, khususnya juga Ibu Duma Sinaga ya. Ibu Duma Sinaga dalam keadaan sakit saat ini. Baik, ada lagi yang lainnya, saudara lainnya? Jika tidak ada yang melalui live stream, Dek, bagaimana? Boleh saya tahu namanya, Dek? Oh, oke. Jadi Ibu. Oke.
Oh, oke. Oh, oke. Saudari Yola Senduk ya. Oke. Ada lagi yang lainnya? Ya. Jika ada lagi, jika tidak ada, mungkin kita oh, iya. Oh, puji Tuhan ya. Pendeta Bunhok sudah sembuh ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini kembali kami dapat memperoleh kekuatan dari surga. Bahwa apapun yang kami dapat lakukan sebagai umat-umat yang Engkau telah selamatkan, yang sudah memperoleh keselamatan, maka pada saat kami memiliki penurutan agar supaya sukacita surga, agar supaya berkat-berkat surga itu dapat dipenuhi dalam kehidupan kami terjadi pada saat ini dan terjadi pada saat yang akan datang di dalam kerajaan Tuhan. Kami juga dapat mempelajari bagaimana upah-upah itu akan selalu menjadi bagian kami. Upah yang Tuhan sudah tetapkan bagi masing-masing kami pada saat kami menurut kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, seringkali kami melihat bagaimana atau kami seringkali jauh atau melawan kehendak-Mu karena kami pikir kami akan mendapatkan upah yang lebih baik yang ditawarkan oleh dunia. Tapi kami sudah melihat Tuhan dari kehidupan kami masing-masing bagaimana tawaran-tawaran ataupun upah-upah yang dunia berikan itu tidak memberikan kedamaian, kebahagiaan yang sejati saat ini. Dan khususnya itu akan membawa kami untuk tidak akan memperoleh kebahagiaan pada saat nantinya di dalam kerajaan-Mu. Itu akan menghalangi kami untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Biarlah Tuhan kami akan selalu melakukan segala sesuatu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Iman, memiliki iman yang disertai dengan perbuatan. Dengan didasari oleh satu motivasi bahwa Tuhan akan memberikan upah-Mu bagi masing-masing kami. Upah yang dapat kami peroleh saat ini dan juga nantinya secara khusus yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Biarlah ini dapat menjadi satu kekuatan kepada kami semua Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami juga datang untuk memuji, membesarkan nama-Mu atas segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang waktu ini Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama dengan Ketua Ridwan Lingga yang Tuhan sudah tuntun dalam perjalanannya kembali dari California, telah tiba dengan selamat walaupun harus menghadapi tantangan-tantangan dalam perjalanan tersebut seperti adanya cuaca yang tidak begitu ramah pada saat dia dalam penerbangannya. Tapi kami bersyukur Tuhan sudah menuntun dan membawa dia selamat kembali bertemu dengan Miriam. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa. Kami ingin berdoa dan mengucap syukur atas jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada Pendeta Bunhok Pasulatan. Keadaan yang sudah semakin baik dan kami terus berdoa kiranya kesembuhan yang sempurna dapat menjadi bagiannya. Kami terus juga berdoa bagi kesembuhan-kesembuhan yang dapat terjadi bagi saudara-saudari kami lainnya. Kami ingin terus berdoa menyebutkan nama saudara Ronald Walean Tuhan agar kekuatan surga dapat menjadi bagiannya. Damai surga, penyertaan surga akan memberikan kekuatan bukan hanya jasmani kepadanya tapi kekuatan kerohanian yang membawa dia semakin berserah. Dan itu juga dapat membawa dia memiliki kekuatan badani yang menambah, yang berasal dari kekuatan rohani daripada saudara Ronald Walean. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami lain. Kami ingin berdoa bagi saudari atau ibu Duma Sinaga Tuhan yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Disaksikan oleh Bapak Siregar bagaimana ibu ini menghadapi tantangan yang seakan-akan semakin berat. Tapi Tuhan, kami percaya, Tuhan, jika Engkau memiliki kemurahan, dan kami mohon, jika ada kemurahan Tuhan, maka kami akan menyerahkan ibu ini, dapat memperoleh kemurahan Tuhan, sehingga kami bermohon, jika Tuhan berkehendak, tentunya tidak ada yang mustahil. Kesembuhan seperti yang terjadi kepada Ibu Lili Pinontoan, yang Tuhan sudah berikan kesembuhan, walaupun dokter sudah menyerah mungkin, walaupun dokter sudah katakan tidak ada harapan, tetapi harapan dari surga telah memberikan kesembuhan kepada Ibu Lili Pinontoan, dan kami ingin bermohon Tuhan, jika Tuhan dapat memberikan hal yang sama, tentunya itu dapat Tuhan lakukan, dan kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan atas apapun yang Tuhan dapat lakukan, dan itu dapat menjadi satu sukacita bukan hanya kepada seluruh keluarga Siregar, tetapi kepada kami semua. Tapi kami serahkan beliau Tuhan ke dalam
tangan kasih-Mu. Kami juga Tuhan berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya juga dalam keadaan sakit. Kami ingin berdoa bagi saudari Yola Senduk yang terjatuh pada waktu yang lalu dan pada saat ini masih dalam keadaan yang sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menjamah tubuhnya, memberikan kekuatan dan kesehatan yang dapat terjadi kepadanya. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Tante Yeni, yang berdoa bukan hanya bagi kesehatan baginya, bagi Tante Yeni Puluhan, tapi juga bagi anaknya, bagi saudari Eva Lumangkun di New Hampshire, Tuhan. Jamalah saudari Eva, sehingga dengan jamahan surga, kepastian kesembuhan tersebut dapat menjadi bagian saudari Eva dan kekuatan dari surga dapat menjadi bagiannya. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan saudari Uli Sihotang Dumais yang mendoakan brother-in-law-nya Tuhan yang juga mengalami masalah kecelakaan sepeda motor pada waktu yang lalu. Kami berdoa kiranya operasi ataupun hal yang dapat dilakukan sehubungan dengan kecelakaan tersebut dapat terjadi dengan baik dan hanya dengan kesehatan kekuatan surga tersebut kami dapat terus memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami lainnya. Kami ingin terus menyebutkan Tuhan, saudara Alden, Bapak Johan, saudari Christine. Kami berdoa Tuhan agar kekuatan surga dapat selalu menjadi bagian mereka. Daniel Sitanggang dan juga saudara-saudari kami lainnya Tuhan yang dalam keadaan sakit. Saudari Mike Risa Kota, kami terus ingin mendoakan untuk keluarga Bapak dan Ibu Simanjuntak di Bandung Tuhan. Kami ingin terus mendoakan mereka Tuhan. Kami juga ingin mendoakan saudari Shirley Tairas Tuhan dengan masalah batu ginjal yang dia alami. Kami berdoa kiranya operasi ataupun hal lain dapat tindakan medis yang dapat dilakukan dapat membawa kelepasan, dapat membawakan kelepasan yang menjadi bagian daripada saudari Shirley Tairas. Kami juga berdoa bagi ibu daripada saudari Miriam Lim, Rosita Lim Tuhan yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan memberikan kelegaan, kelepasan kepadanya dari masalah atau penyakit ya yang tidak dapat tidur dan juga ulcer yang dialami pada saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menjamah saat ini ibu daripada saudari Miriam Lingga, Ibu Rosita Lim pada saat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi umat-umat Tuhan yang dalam keadaan duka pada saat ini. Khususnya keluarga besar Kumaat yang berduka oleh sebab anak adik yang mereka kasih, saudara Adrian Kumaat yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Biarlah penghiburan dari surga akan menjadi bagian mereka. Biarlah satu keyakinan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan keluarga ini, tapi akan memberikan penghiburan yang hanya datang dari surga. Penghiburan bahwa ini bukan merupakan akhir dari pertemuan mereka, akhir daripada keberadaan mereka. Tapi pada saat tanda dibunyikan, maka Tuhan akan memberikan kesempatan kembali kepada kami yang sudah harus terpisah dengan orang-orang yang kami kasih untuk kembali dapat bertemu. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi pendeta-pendeta senior yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami, ayah, ibu daripada hamba-Mu Papi dan Mami di South Carolina, bagi Om Rain dan Tante Evelyn dan keluarga mereka masing-masing. Kami ingin berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka dalam masa tua mereka, tapi tetap menginjil, tetap membawakan pekabaran firman-Mu kepada siapa saja. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi umat-umat Tuhan di jemaat Fisdak, bagi mereka yang dalam tantangan keimigrasian, bagi mereka yang dalam keadaan berduka seperti Mel pada saat ini, Melinda Walanda. Tuhan berikanlah selalu kekuatan kepadanya. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi keluarga Bapak Gunawan Lim. Kami berdoa Tuhan, kiranya Saudara Gunawan dan Saudari Susan Lim ini Tuhan selalu dapat memperoleh penyertaan yang pasti dari surga. Tuhan akan selalu memberkati mereka. Pekerjaan yang dapat dilakukan, kesehatan yang khususnya dapat menjadi bagian Ibu Susan. Kiranya itu akan selalu membawakan sukacita keluarga ini sehingga mereka tetap dapat beraktivitas, bersukacita di dalam Tuhan. Anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka, Owen dan Noemi, Tuhan kiranya akan selalu Tuhan tuntun dalam pendidikan mereka. Hamba juga ingin berdoa bagi Santi harahap Tuhan dalam masa sakitnya pada saat ini, juga Sandra yang sedang menjaga ibunya. Kami berdoa Tuhan, biarlah pengharapan dan kekuatan dari surga akan terus menjadi bagian mereka. Mereka tetap akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak akan pernah lemah iman. Biarlah kekuatan surga dapat menjadi bagian mereka. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu ingin serahkan seluruh umat-umat Tuhan yang sudah berbakti dengan permohonan-permohonan silent prayer mereka saat ini, yang nanti akan juga disambung dia bawakan oleh tim-tim doa di Jemaat Fisdak. Kiranya Tuhan mendengarkan semua permohonan-permohonan tersebut dan menjawab
sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab permohonan dan doa kami, karena permohonan-permohonan dan doa-doa ini yang sudah hamba sebutkan maupun tidak sempat hamba sebutkan, ini telah kami bawa semuanya Tuhan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami. Sampai bertemu kembali besok di acara kesimpulan pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk sepanjang minggu ini. Tuhan menyertai kita semua, stay safe, stay healthy dengan mengikuti prosedur kesehatan. Sampai bertemu kembali, Tuhan memberkati kita semua.